Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bapak. Selamat sore. Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mira? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan observasi terhadap Bu Mira ya dalam kegiatan coaching. Nanti Bu Mira akan melakukan coaching terhadap coachingnya Bu Mira ya. Dalam hal ini sebelum nanti Bu Mira melakukan kegiatan coaching ada beberapa hal untuk dijadikan referen penilaian ya. Yang perlu diperhatikan dalam rubrik penilaian nanti coaching yang dilakukan Bu Mira itu sesuai dengan alur tirta atau tidak, karena ini ketentuannya coaching harus berdasarkan alur tirta. Apa itu? Yang pertama jelas tujuan dari coaching itu apa, yang kedua identifikasi masalahnya itu harus jelas, yang ketiga tindakan aksinya ya, rencana aksi, dan yang keempatnya itu tanggung jawab. Itu mungkin alur coaching yang harus memang disesuaikan ketika nanti Bu Mira melakukan kegiatan coaching. Terus yang kedua ada kompetensi, ini juga harus jadi penilaian bagi saya selaku observer. Apa itu kompetensinya? Yang pertama kompetensi bagaimana Bu Mira melakukan kegiatan melakukan kegiatan pertanyaan yang berbobot ya, berbobot. Yang kedua kompetensi yang kedua itu artinya itu kehadiran penuh Bu Mira ketika melakukan kegiatan coaching. Terus yang ketiga itu kompetensinya itu pendengar aktif, yang mendengarkan aktif sejauh mana Bu Mira merespon dari umpan balik yang dilakukan oleh coach tersebut, dalam artian bahwa Bu Mira harus bisa merekam ya secara tidak langsung, pendengarannya itu memang terkonsentrasi dalam artian aktif, itu mungkin ya. Terus dalam hal ini ada beberapa pertanyaan buat Bu Mira ya, nanti Bu Mira jelaskan. Yang pertama mungkin Bu Mira ya, yang pertama ya kompetisi apa yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Mira, itu yang pertama Ya, dari 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya Pak, yang tadi Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, terus kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif ya Pak. Yang kompetensi yang ingin saya tunjukkan yaitu kompetensi sebagai pemberi pertanyaan berbobot dan sebagai pendengar yang aktif. Itu kompetensi yang ingin saya tunjukkan dari observasi Bapak hari ini. Terima kasih Bu Mira. Terus yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, saya selaku observer nanti kan melakukan kegiatan mengamati ya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Mira selaku coach dan nanti mungkin temannya selaku coachee ya. Kira-kira yang ingin diamati atau ingin diobserver oleh saya itu dari sisi mananya ya? Siap. Untuk yang pertanyaan kedua ya, nanti kan saya selaku observer ada beberapa hal yang mungkin keinginan Bu Mira selaku coach ketika nanti melakukan kegiatan coaching, apa yang ingin diobserver oleh saya, apa yang ingin diamati oleh saya, kegiatan yang mana gitu. Yang ingin diobserver oleh Bapak yaitu kegiatan dalam rangka saya memberikan pertanyaan berbobot Pak. Apakah saya betul-betul memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, ataukah saya belum memberikan pertanyaan berbobot? Dan Bapak juga ingin memperhatikan saya dalam rangka saya mendengarkan aktif. Itu yang kompetensi itu yang ingin Bapak observer. Oke. Untuk yang pertanyaan yang selanjutnya ya Bu, kira-kira penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan itu seperti apa penilaian Ibu? Penilaian saya terhadap observasi kita kali ini, saya mengharapkan kegiatan coaching yang saya lakukan bisa membuat coaching bisa menyelesaikan masalahnya. Terus harapan dari kegiatan observasi ini yang kita lakukan bersama, apa harapan Ibu selaku coach dalam hal kegiatan ini? Harapannya saya bisa menjadi
coach yang bisa memberikan solusi untuk setiap coach yang apa namanya bercoach pada saya. Setiap ada kegiatan coaching, saya bisa menjadi coach yang bisa menyelesaikan masalah coachingnya. Oke, itu mungkin beberapa pertanyaan sebagai referen melakukan coaching. Terus ada hal yang lain juga yang harus memang nanti Ibu persiapkan, tadi oleh saya terlewat. Salah satunya mungkin prinsip coaching juga harus diperhatikan. Yang pertama, coaching itu sifatnya kemitraan, jadi tidak ada pengkelasan mana itu coach adalah marga sejajar, itu harus Ibu laksanakan ya. Yang kedua juga Ibu harus mempunyai nilai kreatif, terus Ibu juga harus bisa mengembangkan potensi, baik itu potensi yang Ibu punya, terus bisa juga mengembangkan potensi coachnya sendiri. Mungkin itu Ibu beberapa pertanyaan melakukan coaching. Terima kasih Ibu, selamat melakukan kegiatan coaching sama coachingnya. Iya. Kita diskusikan hari ini. Ya Bu, saya kemarin kan sudah ketemu Ibu ya. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu karena memang ada beberapa hal yang ingin saya utarakan kepada Ibu mengenai permasalahan yang saya alami di kelas. Saya itu sedang sedikit pusing ya Bu, menghadapi seorang anak yang sudah dibilang usianya itu sudah dewasa ya, ukuran kelas 6 kan sudah dewasa. Tapi anak tersebut sering melakukan bully kepada teman-temannya, kepada adik kelasnya. Kemudian anak tersebut juga sering tidak masuk kelas. Kadang-kadang ketika saya lagi di kantor juga tiba-tiba ada anak nangis ngadu kepada saya bilang dia dibully sama anak tersebut seperti itu Bu. Jadi Ibu mempunyai masalah tentang anak yang suka membuat dan bisa diatur ya Bu. Kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini? Ya, tujuannya yang saya harapkan dari pembicaraan kita kali ini, saya itu berharap dengan membicarakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan pencerahan gitu Bu, atau solusi dari permasalahan yang pernah saya alami di kelas saya ini. Jadi Ibu ingin memecahkan masalah yang tadi ya Bu, tujuan dari diskusi kita kali ini ya Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk menjawab? Sudah saya lakukan belum banyak ya Bu. Saya hanya sekedar mengamati sikap dari anak tersebut ya. Saya juga baru menegurnya, tapi memang ketika ditegur anak itu tidak melakukannya lagi, tapi tidak lama begitu lagi, seperti itu Bu. Itu saja yang saya lakukan. Jadi Ibu baru menegur dan mengamati ya Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai 5 keberhasilan di skala mana pada posisi Ibu kali ini? Kalau berdasarkan skala ya Bu, dari 1 sampai 10. Oh iya, dari 1 sampai 10 ya Bu, maaf. Ya, dari 1 sampai 10 saya merasa saya masih di posisi 5 ya Bu, karena saya merasa belum berhasil menjadikan memperbaiki anak tersebut seperti itu. Saya merasa tujuan saya belum tercapai, jadi saya merasa saya berada di posisi 5. Jadi Ibu masih berada di posisi 5 ya, masih sangat jauh kepada tujuan yang ingin Ibu harapkan ya Bu. Ya, Kira-kira dalam pencapaian tujuan yang Ibu harapkan, apa kira-kira rencana yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut? sebenarnya Bu, saya sudah mempunyai beberapa rencana yang ada di benak saya, tetapi saya belum mengutarakannya karena saya masih ragu, dan waktunya juga saya rasa saya masih sibuk dengan hal yang lain, jadi saya masih memikirkannya saja, belum sempat merealisasikannya. Yang pertama itu saya berencana untuk mengajak anak tersebut berbicara ya Bu. Saya mengajak anak tersebut untuk berbicara di talknya dari hati ke hati,
kemungkinan misalkan anak tersebut mengalami permasalahan baik di rumah ataupun dengan teman-temannya di sekolah. Jadi saya ingin lebih mendalami lagi apa yang dialami anak tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berusaha memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk apa? Untuk giat bersekolah, untuk rajin belajar, karena kan anak tersebut sudah di jenjang akhir ya Bu, anak tersebut sudah kelas 6. Jadi saya takut kalau sifat seperti itu akan terbawa kepada jenjang berikutnya. Untuk yang ketiga mungkin yang langkah yang akan saya lakukan itu, saya akan memantau aktivitas anak tersebut lebih intens lagi gitu, dalam memantau. Seperti itu Bu. Ya, jadi rencana yang akan Ibu lakukan yaitu yang pertama komunikasi ya Bu, yang kedua memberikan motivasi, dan yang ketiga memantau secara intens ya Bu. Itu rencana yang akan Ibu lakukan. Kira-kira dari rencana ketiga, rencana tadi, apa yang akan menjadi fokus atau menjadi yang Ibu fokuskan dalam melaksanakan pembelajaran pencapaian tujuan yang Ibu harapkan? Ya, dari yang 3 tadi saya sampaikan sesuai dengan urutannya ya Bu, yang menjadi prioritas saya itu yang pertama, saya ingin lebih dahulu mengajak anak tersebut untuk berbicara tadi. Itu yang akan menjadi prioritas saya. Iya, bagus sekali. Karena dengan berbicara ya Bu, insya Allah akan dari hati ke hati ya Bu. Ya betul sekali apa yang akan Ibu rencanakan. Kira-kira apa yang bisa menjadi tantangan dari rencana yang akan Ibu lakukan? Ya. Kalau sejauh pandangan saya ya Bu, yang akan menjadi tantangannya itu dari anak tersebut, karena kan anak tersebut sekolahnya masih tidak rajin seperti itu. Jadi saya takutnya ketika saya akan melakukan langkah-langkah tersebut, tetapi anak tersebut tidak sekolah. Dan yang kedua, tantangan yang kemungkinan terjadi itu dari orang tuanya. Orang tuanya itu jarang ada di rumah. Orang tuanya itu bekerja dari subuh sampai malam, jadi anak tersebut hanya bertemu orang tuanya di malam hari. Mungkin itu Bu yang akan menjadi tantangan bagi saya. Jadi yang menjadi tantangan yaitu di anak itu dan orang tua ya Bu yang menjadi tantangan. Kira-kira kalau tantangan itu terjadi, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau tantangan itu terjadi ya Bu, yang akan saya lakukan pertama mungkin saya akan melakukan home visit. Saya akan langsung mendatangi rumah anak tersebut. Nah, tapi sebelumnya saya akan kemudian menelpon dulu orang tuanya untuk memastikan bahwa orang tua tersebut bisa meluangkan 1 hari saja waktu untuk membicarakan apa yang terjadi kepada anaknya. Begitu Bu yang akan saya lakukan. Iya, bagus sekali. Bagus sekali yang akan Ibu lakukan ya seperti itu. Jadi Ibu akan home visit ke rumah orang tuanya ya Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana yang tadi Ibu sudah rencanakan ya, yang 3 tadi? Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Saya berharap rencana ini akan dilaksanakan secepatnya ya Bu. Alhamdulillah Ibu, tadi Ibu telah melakukan kegiatan coaching dengan coach Ibu. Kebetulan saya tadi mengobservasi Ibu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang perlu Ibu jelaskan. Itu yang pertama. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi lah Ibu? Kira-kira apa performa Ibu dalam kompetensi tadi dalam kegiatan coaching? Menurut saya ya Pak, performa saya dalam kegiatan coaching tadi, saya sudah sesuai dengan aturan ya Pak, sudah sesuai dengan alur FISPA. Tadi saya sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi aksi, terus saya juga sudah mengidentifikasi sudah menanyakan rencana aksi dari coach saya. Saya juga sudah menanyakan tanggung jawabnya bahwa kapan dia akan melaksanakan rencananya. Menurut saya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Jadi tadi kata Ibu di performa itu sesuai dengan Ibu yang diharapkan, sesuai dengan kompetensi yang sangat diinginkan. Oke. Kalau demikian, kenapa Ibu bisa menilai seperti itu ya? Saya sudah bisa menilai seperti itu karena
Dari hasil coach tadi ya Pak, coaching tadi, si coach saya sudah bisa menemukan ide-ide atau rencana-rencana yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Oke, ya terima kasih. Terus yang selanjutnya dari hasil pengamatan saya ketika ibu melakukan kegiatan coaching, kalau menurut saya memang ibu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Alur tirta itu yang pertama, ibu tujuannya itu sudah jelas. Itu ada identifikasi masalahnya juga. Terus ibu juga ada tindakan ya, tindakan aksinya juga. Terus memang yang selanjutnya ada nilai tanggung jawabnya juga di sana. Semuanya memang tersentuh ya. Jadi alur tirtanya itu jelas ada memang sesuai dengan apa yang diharapkan dengan aturan coaching ya itu. Oke. Terima kasih. Nah, terus kira-kira ini pendapat ibu ketika mendengarkan paparan saya seperti itu, ibu perasaan ibu seperti apa? Iya, saya merasa alhamdulillah sudah berhasil menjadi coach ya Pak. Tapi selain itu juga saya mempunyai kelemahan, mungkin mempunyai kesulitan dalam mendengarkan aktif ya Pak. Mungkin dari tadi jadi ada hal-hal yang kurang saya mengerti dari yang disampaikan oleh coach. Oke, makasih Bu. Kalau boleh saya utarakan ya Bu, ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki ya, diperbaiki. Itu yang pertama, jelas tadi ketika ibu ada kegiatan tujuan dari coaching itu ada terus identifikasinya masalahnya juga ada, terus rencana aksinya juga ada, terus tanggung jawabnya ada. Tapi di sini ada beberapa kompetensi yang memang perlu digarisbawahi ya. Secara ibu membuat pertanyaan secara berbobot itu ada Bu. Kenapa bisa tercapai? Maksud pertanyaan berbobot di sini bahwa pertanyaan itu bisa diikuti oleh coachingnya sehingga si coachingnya itu bisa mengeluarkan kompetensinya ya tunjukkan, terus bisa si coachingnya itu menjelaskan dengan jelas ya, Cuman di sini ada hal yang memang ibu juga perlu garis bawahi, itu ketika ibu ada kehadiran penuh dan pendengaran secara aktif. Kenapa demikian? Tadi di sini ibu ada beberapa hal yang memang ada miskomunikasi. Contoh ketika kita tadi menanyakan skalaan, itu kan biasanya itu peruntuyannya itu 1 sampai 10, ini sampai 5. Terus ada juga dalam pengidentifikasian juga ibu ada beberapa hal yang memang kalau menurut saya ini tidak ajak ya. Kenapa? Karena pengidentifikasian ini apa yang akan ditujunya oleh ibu? Apakah itu si coachingnya atau memang itu kondisi anaknya? Ini kan nggak jelas. Tadi pada akhirnya ibu menanyakan kondisi si coachingnya, skalanya di berapa? Padahal awalnya ibu pengidentifikasian itu pengidentifikasian anak, tapi larinya di akhirnya itu yang ibu dijelaskan justru si coachingnya. Itu kan itu nggak nyambung. Jadi ya itulah mungkin itu Bu ya. Terus ya itu mungkin sebagai sebagai evaluasi ya, refleksi juga ya. Terus untuk hal selanjutnya kira-kira ibu akan melakukan tindakan kegiatan ini akan seperti apa itu Ibu? Mungkin saya akan meningkatkan kompetensi saya ya Pak ya, tadi seperti tadi saya akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot, yang berhubungan langsung, yang nyambung gitu ya Pak, yang nyambung dengan permasalahan yang disampaikan oleh coach. Terus yang kedua juga saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif, akan berusaha memberikan mindfulness ya Pak. Ya, yang akan memberikan kehadiran penuh dalam kegiatan itu. Kira-kira seperti itu Bapak. Dari kegiatan diskusi ini kan mungkin ibu juga terbayang ya, apa yang akan ditingkatkan dari performa ibu gitu ya. Dari performa itu apa yang akan kita tingkatkan, kira-kira gitu kapan, terus kemungkinan juga akan dengan siapa ibu berkolaborasi, soalnya ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ibu bisa dijelaskan lah. Iya.
Mungkin yang akan saya tingkatkan yaitu saya tadi akan berusaha membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak, sebelum saya melakukan coaching itu berusaha menentukan bagaimana sih menentukan pertanyaan yang berbobot itu yang pertama. Terusan saya akan melakukannya mungkin dengan teman saya, dengan teman sejauh saya di sekolah mungkin, dan dilakukannya insya Allah pada minggu depan. Insya Allah. Nah, Ibu, terima kasih. Kita sudah melakukan kegiatan observasi akademik ya. Saya selaku observernya, Ibu selaku orang yang diobservasinya, Ibu selaku coach. Terus tadi teman Ibu Bu Dini sebagai coachingnya.